Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila dan selamat datang di podcast Institut Kewarganegaraan Indonesia. Nah, teman-teman semua, saat ini kita sedang bersama dengan senior peneliti dari Institut Kewarganegaraan Indonesia. Perkenalan terlebih dahulu Pak, nama dan sebagai apa seperti itu Pak. Saya Mahendra Kusuma Putra. Saya adalah peneliti senior di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Wah, Bapaknya peneliti senior di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Baik Pak. Berbicara tentang Institut Kewarganegaraan Indonesia atau Yayasan dari IKI ini kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, bahwasanya warga negara Indonesia berhak mempunyai administrasi kependudukan, baik itu akte, KTP atau KK. Nah, kita mengacu pada yayasan ya Pak, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia. Tentunya bagi seluruh orang pengen tahu nih Pak, Institut Kewarganegaraan Indonesia itu apa dan bergerak di bidang apa dan berdirinya itu sejak kapan seperti itu Pak? Bisa di-sharingkan kepada teman-teman semua Pak? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Memang Institut Kewarganegaraan Indonesia itu adalah yayasan, bentuknya yayasan adalah lembaga swadaya. Kebetulan namanya pakai nama institut, nah itu yang mungkin agak sedikit rancu ya untuk masyarakat. Kebetulan kita pakai nama institut sebenarnya karena memang di kami banyak sekali membuat kajian-kajian yang berkaitan dengan kewarganegaraan, kesetaraan untuk Indonesia tentunya. Jadi karena kita banyak sekali melakukan studi-studi lalu diskusi-diskusi, karena itulah mungkin kita memilih nama sebagai institut, Institut Kewarganegaraan Indonesia. Dengan berjalannya waktu, setelah kita banyak melakukan studi berbagai hal tentang kewarganegaraan, ternyata kita juga bertindak lebih lanjut dengan mengawal proses berjalannya undang-undang tersebut. Karena pada dasarnya jika suatu undang-undang dibentuk lalu tidak dikawal dengan baik, maka undang-undang itu hanya bentuk buku, bentuk kertas saja. Tapi pengejawantahan dari isi undang-undang tersebut akan agak tersendat ya, ceritanya begitu. Nah, kita Institut Kewarganegaraan Indonesia setelah kita melakukan kajian dan segala macam, kita juga mencoba untuk mengejawantahkan apa yang menjadi isi dari undang-undang kewarganegaraan tersebut. Nah, salah satunya adalah hak dasar dari warga negara Indonesia, yaitu akta kelahiran. Nah, mungkin itulah awal dari kenapa namanya menjadi memakai nama institut. Lalu apa sih kegiatan kita di dalam Institut Kewarganegaraan Indonesia? Mungkin seperti itu. Ternyata begitu luar biasanya teman-teman ya, bahwa Institut Kewarganegaraan Indonesia ini merupakan suatu ada kegiatan pemberdayaan sosial juga ya Pak ya, untuk terjun langsung ke berbagai kegiatan sosial, khususnya pada pembuatan akte, KK, KTP dan lain sebagainya seperti itu ya Pak ya. Khususnya pada administrasi lah kependudukan ya Pak ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang tadi Bapak menyinggung mengenai ada kayak kegiatan sosial dan bahkan mungkin di sini ada kayak sekitar relawan ya Pak ya. Nah, tentunya Institut Kewarganegaraan Indonesia mempunyai relawan Pak. Sebenarnya peran dari relawan dari Institut Kewarganegaraan Indonesia ini apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu nih. Ya, betul sekali Mbak Nadia. Karena tentu kami IKI tidak bisa berjalan sendirian. Nah, untuk itulah kami menawarkan kepada warga Indonesia untuk menjadi relawan dari Institut Kewarganegaraan Indonesia. Tugas dari relawan sebenarnya adalah kalau bahasa Jawa mencari warga Indonesia yang kebetulan belum tercatat secara resmi ya, di data administrasi kependudukannya atau adminuknya mungkin belum rapih gitu ya, belum tercatat secara proporsional gitu ya di negara. Nah, untuk itulah tugas relawan adalah mencari mereka dan setelah itu dibantu untuk membuatkan akta kelahirannya. Karena memang pada dasarnya kita juga hasil studi dan berbagai macam
studi namanya survei dan segala macam di Indonesia menyebutkan bahwa memang warga negara Indonesia pada dasarnya malas tanda kutip untuk mengurus admin duk tersebut dengan berbagai macam alasan. Dan alasan yang utama misalnya susah jauh, susah mahal. Padahal pemerintah menyebutnya bahwa itu gratis sebenarnya dan mudah. Tapi memang tidak dipungkiri masih banyak oknum tanda kutip yang mempunyai prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Nah itu memang itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri gitu. Nah untuk itulah tugas relawan adalah meluruskan hal tersebut bahwa pengurusan admin-duk adalah gratis dan mudah jika prasyaratnya semua sudah lengkap. Nah bagaimana melengkapi prasyarat itulah tugas dari relawan untuk membantu warga Indonesia. Ya Pak ya, kadang juga Pak ya, masyarakat itu mau buat akte KTP itu mikirnya ribet, terus nanti berkepanjangan dan ada oknum yang harus bayar dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakat di Indonesia itu jadi enggan untuk membuat gitu Pak, jadi nggak merata gitu tadi persebaran untuk pembuatan kayak akte, KTP, KKS gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman semua, untuk IKI, Institut Kewarganegaraan Indonesia, ternyata mempunyai relawan ya Pak yang tersebar di seluruh Indonesia atau bagaimana Pak? Ya, saat ini kita ada di 32 kabupaten dan kota. Baru 32 dari 500 lebih kabupaten kota ya. Ya, kita baru ada 32 kabupaten kota di relawan IKI tersebut. Dan untuk relawan IKI tentunya juga pasti dapat ya Pak ya, kayak pelatihan seperti itu ya Pak ya untuk para relawannya ya Pak ya. Seperti apa contohnya Pak? Ya betul sekali. Kita minimal itu 1 tahun sekali kita melakukan refresh untuk kan tentu banyak berbagai macam persoalan yang kita biasanya sharing di situ. Minimal 1 tahun sekali itu kita sharing, kumpul. Nah, kita berbagi kendala-kendala yang ada di lapangan seperti itu. Lalu kita coba pecahkan bersama seperti apa. Karena dalam sharing itu kita juga mengundang dari dinas-dinas terkait untuk memberikan knowledge terbaru ya. Dan tentu karena kita menyadari bahwa dinas terkait partner kita dari Direktorat Jenderal Dukcapil itu juga selalu memberikan inovasi terbaru. Nah itu kan harus dikomunikasikan juga kepada relawan kita. Tapi pada tahap awal tentu waktu pembentukan relawan suatu kabupaten atau kota kita turun ke sana untuk memberikan pelatihan secara umum dulu. Setelah itu memang dinamika di lapangan yang akan mendewasakan relawan itu sendiri gitu ya. Berarti Pak, seluruh masyarakat Indonesia nih Pak, kalau pengen bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia, bisa langsung ikut rekrutmennya ya Pak ya? Langsung atau ada seleksinya terlebih dahulu Pak? Ya, tentu bisa siapa saja sebenarnya. Tapi yang fokus utama adalah kalau yang menjadi relawan tentu harus rela dan tidak melawan gitu, karena relawan ya. Iya, karena rela dan tidak melawan. Karena memang menjadi relawan itu butuh mental dan yang mental yang sangat kuat sekali. Karena tidak sedikit relawan kita yang dituduh gitu ya, dituduh sebagai calo gitu. Apa bedanya sama calo yang di pintu sana gitu ya. Nah itu yang memang kalau kita tidak rela secara kejiwaan gitu ya, tidak rela secara batin, itu akan sangat tersinggung sekali gitu ya. Jadi memang butuh kesiapan mental yang sangat baik untuk menjadi seorang relawan gitu. Tapi boleh siapapun boleh, terutama untuk di daerah-daerah yang sudah menjadi binaan kita di 32 kabupaten kota tersebut. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan jika misalnya ada di kabupaten kota lain yang ingin membentuk relawan. Karena itu kan tujuannya memang untuk membantu masyarakat ya. Jadi kita sangat welcome sekali sih jika misalnya ada suatu kelompok masyarakat misalnya di kabupaten tertentu yang ingin membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, bisa menghubungi kita dan kita akan coba kasih pelatihan kepada mereka. Gitu. Ini
Jadi salah satu kelebihan menjadi seorang relawan ya Pak ya di Institut Kewarganegaraan Indonesia, kita juga memiliki bekal pengetahuan atau menambah knowledge bagi para relawan untuk khususnya pada pencatatan administrasi kependudukan ya Pak ya, pada pembuatan akte, KTP, KK, biar terhindar tuh kayak oknum-oknum yang udah memandang sudut pandangnya, ini ternyata bayar nih calo sama itu, tidak sama sekali ya. Jadi kita relawan juga udah dinaungi oleh IKI ya Pak ya. Betul sekali. Betul. Karena memang sebenarnya saya yakin lah di Indonesia ini banyak sekali masih banyak orang baik ya, orang baik yang ingin membantu sesamanya. Karena relawan, jika kita membantu ya seseorang untuk membuatkan akte kelahiran, itu legasi warisan dia membantu itu seumur hidup kan. Dan itu menjadi seperti multiplier effect kan sebenarnya. Begitu kita punya akte kelahiran, kita punya NIK. Setelah punya NIK, kita bisa mendaftar misalnya ke BPJS. Karena kita sudah terdaftar sebagai warga negara Indonesia kan, resmi. Kita bisa daftar BPJS. Lalu yang kedua, mungkin kalau kita masih sekolah, kita juga bisa dapat bantuan kan. Banyak sekali bantuan pemerintah untuk yang anak-anak sekolah dan segala macam. Nah, karena kita sudah tercatat, ada kemungkinan besar kita akan mendapat bantuan-bantuan tersebut gitu kan. Nah, jadi memang yang dilakukan oleh relawan IKI untuk mendapatkan akte kelahiran bagi warga negara Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat dasar bagi warga negara Indonesia. Mungkin itu kebanggaan kali ya, kebanggaan daripada relawan, karena dia akan memberikan legasi warisan yang seumur hidup gitu ya, seumur hidup bagi orang tersebut gitu. Beda dengan kalau kita bisa membantu, kita bagi-bagi misalnya nasi bungkus misalnya. Saat itu memang selesai gitu ya, tapi selanjutnya tidak ada. Tapi kalau yang akte kelahiran itu berlanjut terus sampai yang lainnya. Iya, itu seperti multiplier effect tadi. Itu sih kebanggaan dari relawan IKI. Kayak importantnya itu multiplier-nya itu ya Pak ya, Iya, untuk sebagai relawan dari Institut Kewarganegaraan Indonesia. Dan itu banyak banget ternyata kelebihan dari menjadi relawan ya Pak, sangat luar biasa. Institut Kewarganegaraan Indonesia ini teman-teman juga harus tahu ya, Institut Kewarganegaraan Indonesia mempunyai relawan yang memiliki agenda kegiatan juga, pelatihan dan kelebihan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak.